Bab 7. Hari pertama di Jogja. Suara sapu di halaman rumah membangunkan Miko yang sudah tertidur selama 8 jam di dalam kamarnya. Ia melihat ke arah jendela, terlihat Maura tengah membersihkan dedaunan kering di halaman depan rumahnya dan memasukkannya ke dalam karung. Halaman yang awalnya terlihat kotor itu pun seketika menjadi bersih. Maura juga menyiram tanaman dan pepohonan yang berada di area taman. Miko yang kala itu terbangun, langsung berjalan menuju teras rumah. Dengan wajah yang terlihat sembab, ia melihat ke arah Maura. "Ra," panggil Miko melambaikan tangan dengan gerakan menurun. "Ya mas," Maura berlari kecil ke arah Miko. "Kamu siap-siap, abis saya mandi kita cari makan keluar," ucap Miko. "Baik mas." Jam menunjukkan pukul 5 sore. Mereka pun pergi untuk mencari makan. Maura yang kala itu merasa tidak enak badan menjadi bersin terus-terusan. "Kenapa kamu, Ra? Sakit?" tanya Miko sambil menyetir mobilnya. "Maaf mas, gak tahu nih. Mungkin karena kemarin seharian di mobil pakai AC," jawab Maura sambil menyeka hidungnya menggunakan tisu. "Yaelah, gitu doang sampai meler," ejek Miko. "Saya gak pernah terkena AC lama-lama mas. Di desa adanya angin sepoi-sepoi, hehe," jawab Maura yang sudah mulai tidak canggung. Mendengar jawaban Maura, Miko pun tertawa. "Bisa aja kamu." Kini mereka telah sampai di rumah makan seafood. Miko menghubungi seseorang lewat telepon genggamnya. "Halo pak, saya sudah sampai di Jogja. Bisa ketemu sekarang nggak?" ucap Miko sambil menyalakan rokoknya. "Oke, saya tunggu ya di Resto Bahtera Seafood." Miko menutup teleponnya. "Nih, kamu pilih mau makan apa?" Miko menggeserkan buku menu yang ada di atas meja resto ke arah Maura. Maura membaca menu satu persatu. Saking banyaknya menu, ia sampai kebingungan untuk memilihnya. "Udah ketemu belum mau makan apa?" ucap Miko sambil memegang ballpoint dan kertas order. "Bingung saya mas, soalnya saya belum pernah makan makanan seperti ini." Jawaban Maura yang polos itu membuat Miko tersenyum. "Ya udah, saya pilihkan yang enak, mau nggak? Ini aja ya," ucap Miko sambil menunjuk gambar cumi saus padang yang ada di dalam buku menu. "Iya boleh mas, apa aja?" Lagi-lagi Maura tersenyum manis pada Miko. Tak berselang lama, makanan yang dipesan pun tiba. Harum aroma cumi dan udang pun menambah rasa lapar mereka berdua. Tanpa berlama-lama, mereka melahap habis semua makanan yang ada di atas meja. "Alhamdulillah, enak ya mas. Baru kali ini saya merasakan makanan enak," ucap Maura sambil menyeka mulutnya dengan tisu. Lagi-lagi kepolosan Maura membuat Miko merasa sedikit iba padanya. "Memangnya kehidupan kamu di desa kayak apa sih? Sampai-sampai cumi saus padang aja baru pertama kali makan." Belum sempat Maura menjawab, datang sesosok pria parubaya memakai kemeja hitam menyapa Miko. "Halo Mas Miko, apa kabar?" tanya pria parubaya itu. "Ini siapa mas? Calon istri Mas Miko kah?" Pria parubaya itu mengarahkan tangannya ke arah Maura sambil tersenyum. "Oh bukan, dia pegawai saya," jawab Miko sambil mematikan rokoknya di dalam asbak. Pria parubaya itu pun mengulurkan tangannya, mengajak bersalaman pada Maura. "Kenalkan, saya Robi, saya yang mengelola usahanya Mas Miko," ucapnya. Mereka berbincang tentang bisnis yang sedang mereka jalankan. Maura yang tak mengerti itu pun berpamitan untuk ke toilet dan berjalan-jalan di sekitaran resto. Tampak lalu lalang orang ramai menikmati suasana sore di pusat kota Jogja. Setelah selesai berbincang, tanpa rasa segan Maura mengajak Miko untuk berjalan menyusuri jalan Malioboro. Karena mengetahui Maura yang baru pertama kali menginjakan kaki di Jogja, Miko pun menyanggupinya. Mereka berjalan menyusuri keramaian Malioboro. Maura membeli beberapa jajanan khas Jogja. Ia juga menghentikan langkahnya di depan pertunjukan musik angklung. Ia sangat menikmati musiknya sambil melahap jajanannya. "Mas, ini enak loh, mau coba?" Maura menyodorkan makanan itu ke dalam mulut Miko. "Gimana, enak kan?" Miko yang sebelumnya tidak pernah memakan jajanan pinggir jalan itu pun melahapnya. "Lumayan lah enak,"
jawab Miko menelan makanannya. Nih, mau lagi nggak? Ucap Maura sambil mengarahkan makanan itu ke mulut Miko. Enggak, udah buat kamu aja. Kali ini Miko menolaknya. Miko menoleh ke arah Maura. Ia melihat senyuman manis Maura yang begitu memikat seperti magnet. Gadis polos itu pun terus melebarkan senyumannya, sambil bertepuk tangan menyaksikan pertunjukan musik angklungnya. Mereka melanjutkan berjalan kaki menyusuri perjalanan Malioboro, sambil menikmati suasana kota Jogja. Mas, sering kesini ya? Tanya Maura. Ke Jogja sih sering, tapi kalau jalan-jalan di sini enggak. Pasti pacar Mas Miko gak mau ya kalau diajak jalan-jalan ke sini. Saya gak punya pacar. Lah, itu yang 2 kemarin? Tanya Maura kepo. Bukan, itu sih cuma fans saya aja, jawab Miko sambil tersenyum. Resiko jadi cowok cakep ya mas, hehe. Ucap Maura meledek Miko. Kamu sendiri punya pacar gak? Saya gak pernah pacaran. Boro-boro ada waktu buat pacaran mas. Lagian gak kepikiran sedikit pun. Wah, serius? Maura menceritakan sepenggal kisah hidupnya. Jika ia terpaksa berhenti sekolah karena ayahnya meninggal dunia dan harus bekerja mencari uang untuk membiayai sekolah adiknya. Jadi fokus aku itu kerja mas. Meskipun gajinya gak seberapa jika dibanding pekerja kantoran, tapi alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sekolah adikku. Mendengar cerita Maura, Miko, sang playboy yang tak punya hati itu tiba-tiba merasa iba pada Maura. Ketika mereka sedang asik berjalan dan berbincang, tiba-tiba hujan turun membubarkan kerumunan orang-orang yang ada di sekitar. Miko menarik tangan Maura dan berlari ke pinggiran toko untuk berteduh. Tanpa sadar, ia terus saja memegangi tangan Maura. Beberapa detik kemudian, ia tersadar dan melepaskannya. Maura terdiam mematung, seolah tak percaya jika majikan tampan dan arogannya itu telah menggenggam erat tangannya. Miko, sang playboy tampan itu pun langsung merogoh saku celananya. Ia membuka bungkusan rokok kemudian membakarnya. Kepulan asap yang keluar dari mulutnya itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Beberapa orang terlihat mengibas-ngibaskan tangannya untuk membuyarkan kepulan asap rokok itu. Miko sama sekali tidak menyadari jika apa yang dilakukannya mengganggu kenyamanan orang banyak. Terus saja ia menghisap rokoknya. Melihat kekasihnya yang risih dengan kepulan asap rokok, pria di sebelahnya menjadi muak dengan perilaku Miko. Ia menegur Miko dengan wajah kesal. Heh mas, ini tempat umum, bisa matikan tidak rokoknya? Ucap pria berbadan jangkung itu dengan wajah marah. Miko yang arogan itu tidak mau mematikan rokoknya. Loh, suka-suka saya dong mas. Dengan wajah menantang, Miko menjawabnya. Terlihat pria itu sudah tidak dapat membendung emosinya. Ia langsung meremas kerah baju Miko dan mengepalkan tangannya. Maura yang menyaksikan itu langsung ketakutan. Ia langsung membuang rokok yang dipegang Miko kemudian membukukan badannya dan meminta maaf pada pria itu. Maaf mas, maaf sudah mengganggu kenyamanannya. Maura langsung menarik tangan Miko keluar dari kerumunan orang-orang yang tengah berteduh. Ia tidak ingin terjadi keributan di sana. Tetesan hujan pada malam itu terasa sangat dingin menembus kulitnya. Maura terus saja menarik tangan Miko menjauh dari kerumunan orang tadi. Sekarang sekujur tubuhnya menjadi basah terkena hujan. Di bawah deras hujan, ia menyeka wajahnya. Kamu sih, ngapain tadi pergi? Lagian aku gak takut sama dia, teriak Miko pada Maura. Mas, bukan masalah takut atau enggaknya, tapi masalahnya Mas Miko tuh memang salah, jawab Maura dengan bibir bergetar menahan dinginnya air hujan. Miko dan Maura sempat terlibat adu argumen. Tak lama mereka berlari menuju parkiran mobil kemudian masuk ke dalam mobil. Dengan perasaan kesal, Miko mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Setibanya di rumah, mereka langsung membersihkan dirinya masing-masing dan mengganti pakaiannya yang basah kuyup karena terguyur hujan. Bab 7 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 8 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.